Setiap anak punya cara belajar masing-masing dan setiap anak punya karakter sendiri-sendiri. Di video kali ini saya masih sama akan mewawancarai salah satu anak berprestasi. Dia mendapatkan peringkat paralel juga dan pada kali ini dia mendapatkan peringkat paralel kelas 8. Ikuti terus videonya. Buat Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, silahkan bisa like, share, dan juga komen, subscribe channel ini biar saya bisa lebih semangat lagi memberikan kisah-kisah inspirasi dan berbagi informasi kepada Bapak Ibu di luar sana. Oke, nonton terus videonya. Mbak Dini Lutfianti. Rumahnya mana, Mbak? Di Karangkemiri Pekunjan. Karangkemiri Pekunjan sini. Kan ada Karangkemiri yang Karanglewas, ada yang Pekunjan ya. Kamu yang Pekunjan. Oke. Kemarin dapat paralel 1, alhamdulillah. 1. Baru itu apa kemarin juga sempat paralel, Mbak? 2 kali ini berarti. 2 kali. Kelas 8 terus atau kelas 7 dulu pernah? Kelas 8. Kelas 8 paralel terus. Oke. Sebelum saya membahas tentang paralel, saya sedikit mau bertanya. Dulu pas pertama kamu masuk ke sini, ceritanya gimana, Mbak? Dulu awalnya saya nggak tahu kalau ada pondok pesantren di Aji Barang. Terus bapak itu kayak temenan sama Pak Nartam. Juga dulu pernah jadi apa sih ya namanya? Di tempat dia kerja atau di rumah atau? Enggak, itu sama Bu Ani jadi yang tim itu. Nah, terus akhirnya kenal sama orang-orang sini, juga kenal sama Ustadz Wafa. Akhirnya pas itu kelas 6 mungkin. Jadi kayak terinspirasi dari sebenarnya awalnya kayak Subhanul Muslimin kan juga mondok. Nah, terinspirasi dari situ akhirnya aku pengen mondok aja lah nantinya gitu. Padahal udah sempat mau itu daftar di SMP negeri. Nah, tapi karena itu akhirnya bapak bilang di Aji Barang aja ya, di Al Azhari gitu. Akhirnya di sini, akhirnya daftar di sini. Padahal belum sempat itu survei, tapi langsung daftar aja. Sini aja lah, udah kayak kelihatannya nyaman. Terus pas masuk ke sini itu adem rasanya gitu. Adem suasananya atau adem hatinya? Oh gitu, keren. Ya, itu tentang alasan kamu. Terus pada pertama kali kamu masuk ke sini, kamu punya kendala nggak? Maksudnya kan otomatis kamu adaptasi di lingkungan kemarin sama yang setelah masuk di sini. Pas pertama masuk sini, kendala adaptasimu apa, Mbak? Tentang apa, Mbak? Banyak banget. Apa? Ya salah satunya temen. Kayak temen di sini itu nggak kayak temen di rumah. Kesini kalau di sini kebanyakan kayak temen musiman gitu. Kalau aku pas lagi ngaji temennya ini sendiri, organisasi ini sendiri, di sekolah juga sendiri-sendiri gitu. Oh, jadi ada temen yang cocok buat ngaji, temen yang cocok buat sekolah, temen yang buat asrama gitu. Karakter mereka beda-beda. Iya, betul, karena memang kan di sini asal mereka kan beda-beda ya, Mbak. Budaya mereka beda-beda, karakter mereka beda-beda. Terus kamu punya kendala itu enggak, Mbak? Punya kendala pas pertama kesini nangis gitu nggak? Sering, setiap malam pasti nangis. Setiap malam nangis. Pas kelas 7 apa kelas 8 ini? Kelas 8 juga masih sering nangis. Masih sering nangis. Kenapa, Mbak, nangis? Kan udah kelas 8. Kan masih keinget sama orang tua, aku pengen pulang gitu lah. Oh, sama kangen orang tua. Terus kamu bisa bertahan. Caramu gimana? Ya aku inget orang tua, kan orang tua udah biayain aku di sini. Masa aku ya kayak gitu. Oh, orang tua aja udah berjuang biayain kamu lah ya. Buat biayain kamu di sini, masa kamu ngecewain dia ya? Oke, bagus. Oke, itu tentang sedikit cerita tentang kamu di sini. Nah, kamu sekarang sudah menjadi anak paralel 1 di kelas 8. Cara belajarmu gimana sih? Kalau aku sih sebenarnya nggak kayak yang lainnya. Teman-teman kayak efektif banget, kayak belajar terus, pas lagi ngaji juga belajar. Tapi aku ingat kata Ustadz bilang kayak gini, kalau kamu pengen sukses itu harus kayak mengikuti masanya kamu ngaji, kamu harus ngaji, kamu belajar ya belajar, kamu main ya main, kayak gitu. Oh gitu, jadi kamu bisa
menempatkan tempat di mana misalkan lagi ngaji ya udah fokus aja ngaji gitu, pas lagi sekolah ya udah fokus aja sekolah kayak gitu, waktunya bermain ya kamu fokus aja main gitu. Itu efektif buat kamu ya Mbak ya? Iya, aku nyaman yang kayak gitu. Nyaman yang kayak gitu ya, betul. Karena memang menurut Pak Giga sendiri yang namanya belajar itu bukan tentang lamanya belajar sih Mbak, tapi tentang efektif belajar. Jadi belajar lama kalau nggak masuk percuma kan, ya mending belajar sebentar tapi masuk. Tapi memang setiap anak sendiri-sendiri kan, nggak mesti sama kayak gitu juga. Oke, terus pada saat kamu belajar punya kendala nggak? Mungkin temennya rame atau mungkin temennya pada gangguin atau mungkin apa gitu? Banyak, kadang malah teman berisik itu jadi aku nggak mood, akhirnya nggak usah belajar sekalian. Mending nggak usah belajar sekalian. Terus caramu gimana cara ngatasi itu? Biasanya kalau teman-teman udah pada tidur baru aku belajar. Baru kamu belajar. Jadi kamu benar-benar mencari waktu yang tepat buat belajar menurut versinya kamu. Berarti kamu lebih nyaman belajar di tempat sepi ya? Iya. Memang ada beberapa karakter anak belajar. Ada yang kalau saya sendiri, kalau Pak Giga sendiri, kalau belajar di tempat sepi itu nggak bisa Mbak. Kalau Pak Giga belajar di tempat sepi itu ngalamun Mbak, terus tidur. Kalau saya sambil dengerin musik, sambil ngemil gitu baru belajar. Nah kamu karakter anak yang belajarnya di tempat sepi yang bisa fokus, bisa konsentrasi. Kalau tempat rame nggak bisa. Nah itu semua anak beda-beda. Kebanyakan kelompoknya ya kelompok-kelompok itu. Nah terus pada saat kamu belajar biasanya jam berapa Mbak? Pulang ngaji nggak tentu sih, kadang jam 9, kadang jam setengah 10, jam 10 gitu. Terus ada temen yang gangguin kamu nggak? Maksudnya gini nih, kamu mau belajar kan, temennya pada tidur, temennya gangguin, gak usah belajar sih, tidur aja sih ngapa gitu nggak? Banyak Kayak gitu. Gimana Mbak contohnya? Ya gini, misalnya gini loh, belajar baik gitu. Belajar baik gitu. Terus kamu jawabnya gimana? Lanjut turun belajar gitu. Oke. Oh ya itu tentang cara belajar. Terus kemudian support orang tua buat kamu ngaruh nggak sih Mbak? Ngaruh, bener. Ngaruh. Seberapa besar ngaruhnya support orang tua buat kamu? Besar, bahkan besar sih menurut aku. Besar ya. Apa sih Mbak bentuk supportnya orang tua ke kamu yang kamu selalu pakai gitu? Yang selalu kamu ingat? Kata-katanya atau pesan-pesannya? Banyak gitu. pesan-pesannya. Banyak. Intinya aku harus belajar, doain orang tua. Intinya yang benar aja lah. Cita-citamu jadi apa sih Mbak? Pengen jadi ustazah, amin. Pengen jadi ustazah, amin. Oke, pengen jadi ustazah. Ya, bapaknya Dini. Ini Dini pengen jadi ustazah, doain bagi Bapak Ibu yang nonton supaya Mbak Dini jadi ustazah. Berarti ikut hafalan Al-Quran? Ikut. Gimana? Udah berapa itu hafalan Al-Qurannya? Baru 2 juz 30 sama juz 1. Juz 30 sama juz 1, oke, dikejar. Kenapa pengen jadi ustazah Mbak? Terinspirasi dari Ustazah Nur. Oh, terinspirasi dari Ustazah Nur, oke. Terus kemudian selain di kelas kamu pernah rankingnya jatuh nggak? Misalkan nih kamu ranking 1, terus kadang sebelumnya aku turun jadi ranking 2, pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah. Menurutmu kesalahanmu gara-gara apa Mbak? Yang pertama karena aku nggak belajarnya nggak mantep gitu. Terus yang kedua karena aku kurang berdoa, kurang berusaha juga. Gitu ya. Gitu. Dan itu kan yang jawab kamu sendiri ya, dan kamu mengintrospeksi sendiri ya, maksudnya aduh aku kurang nih. Berarti artinya kalau di setiap akhir semester kamu bercermin gini, aduh aku belajarnya agak kurang mantep nih, kayaknya aku bakal turun deh, aku ini mantep nih, aku pasti naik nih. Punya sering-sering kayak gitu nggak pas? Iya. Pernah sering kayak gitu ya. Oke. Terus kemudian selain kamu di akademik, kamu ikut organisasi atau apa gitu nggak Mbak? Ikut organisasi. Ikut apa Mbak? PMR. OSIS juga ikut. OSIS juga ikut.
Kenapa kamu pengen ikut organisasi, Mbak? Apa yang kamu cari? Pengalaman baru sih sebenarnya. Pengalaman baru ya. Apa ilmu yang kamu dapatkan setelah kemarin sedikit beberapa waktu ikut? Banyak. Aku jadi tahu apa ya? Banyak ilmu-ilmu di OSIS itu. Banyak. Apalagi di PMR tentang kesehatan gitu. Tentang remaja juga banyak. Banyak ya. Dan kayaknya ilmu-ilmu itu nggak didapetin di pelajaran sekolah ya, Mbak? Iya. Iya. Karena ya Pak Eko pesan juga sama kamu, di zaman eramu besok nilai tinggi tok nggak cukup sih. Belum cukup. Artinya kamu harus punya talenta lain. Apakah itu berorganisasi, apakah itu ngaji, apapun talenta lain untuk kamu bisa bersaing di zamanmu besok. Oke. Terus ada yang mau kamu sampaikan ke orang tua? Orang tua kan udah support kamu nih. Kamu mau sampaikan ke orang tua, bisa bilang ke kamera. Biar bapak bisa. Oh, bapak ibu masih sehat? Masih ada? Alhamdulillah masih ya. Oke, bisa apa yang mau kamu ngomongin? Buat mama sama bapak di rumah sehat-sehat terus. Terus jangan kepikiran terus sama aku. Terus yang penting Dini minta cuma doanya aja. Yang terbaik buat Dini. Dini juga doain mama sama bapak. Bismillah, semoga Dini bisa berjuang di sini. Semoga Dini bisa kuat sampai lulus nanti. Amin. Punya adik, kakak? Kakak punya. Oh, laki-laki, perempuan? Perempuan, 2. Perempuan juga. Jadi ustadzah juga? Enggak. Oke. Itu pesan dan doa dari seorang anak kepada orang tuanya, dan kamu juga merasakan perjuangan orang tua kamu untuk kamu sejauh mana kamu juga bisa merasakannya, Mak. Artinya orang tua kamu itu juga berjuang mati-matian untuk bisa menyelesaikan kamu belajar di sini, dan oleh karena itu kamu juga bikin mereka tersenyum lah. Insya Allah bapak ibu yang nonton video ini, besar apapun perjuangannya, kalau misalkan Dininya maksimal, prestasinya baik, membahagiakan orang tua, insya Allah semua lelah yang bapak ibu rasakan kebayar. Dan di saat kamu belajar di kelas, itu apa yang kamu punya teknik atau mungkin strategi apa yang supaya di saat guru menerangkan itu paham? Sebenarnya aku sih biasa aja. Yang penting dengerin aja. Kalau misalnya belum paham, tanya aja. Jangan malu bertanya gitu. Oh, jangan malu bertanya, kuncinya itu ya, Mbak ya. Kan kadang anak ada yang punya karakter gini, Mbak. Dia sebenarnya nggak tahu, tapi dia nggak berani tanya, ya kan? Dan sebenarnya dia juga nggak tahu, tapi kadang sok nyuruh temennya, kamu yang nanya dong, saya kayak gitu kan? Iya, itu ngaruh banget ya, Mbak, ternyata ya. Oke. Jadi memang kalau misalkan nggak tahu, ya udah tanya aja ya. Oke. Dan setiap guru kalau ditanyain ya pasti welcome ya. Iya, pasti jawab. Pasti dijawab ya. Tentang support atau wali kelas mungkin, bapak ibu guru, ustadzah di sini, menurutmu gimana mereka ke kamu? Baik semua, alhamdulillah baik. Bahkan baik banget. Kok bisa bilang gitu, Mbak? Emang mereka ngapain? Kayak gimana ya? Pas aku SD nggak ada tuh guru yang intinya udah keluarga, kayak kerasa keluarga banget di sini. Oh, maksudnya guru ustadzah di sini, kamu merasa guru ustadzah di ini udah kayak keluarga gitu? Iya. Oh, karena apa, Mbak? Bisa ngomong kayak keluarga? Contohnya misal nih. Kalau pas aku lagi kesusahan, pasti selalu ada. Pasti guru kayak bilang, Dini kamu jangan kayak gitu. Terus misalnya aku lagi susah, aku nggak bisa ini, pasti ada aja yang bantuin gitu. Oh gitu. Jadi selain dia sebagai guru, dia juga kayak apa ya, Mbak? Peduli juga. Peduli ya, pedulinya itu ya. Oke. Luar biasa sekali. Dan ini cerita ini dari kamu sendiri ya, Mbak? Artinya saya nggak nyuruh kamu jawab itu kan. Kita juga dadakan, dan memang banyak sih memang karena kami di sini juga karena dia jauh dari orang tua,
kita berharap guru, ustadz, wali kelas di sini itu menjadi orang tua kedua lah, biar nanti anak-anak di sini belajarnya bisa fokus. Oke, itu aja. Mbak Dini ada yang mau disampaikan lagi ke orang tua atau mungkin ke teman-teman atau mungkin ke alumni atau mungkin ke adik kelas atau mungkin ke saudara-saudaranya? Untuk adik kelas aja. Adik kelas. Yang mau daftar di sini cepetan buruan soalnya. Soalnya di sini tuh seru banget. Terus antara pondok sama sekolah itu kayak kerjasama gitu, jadi nggak bakal ngerasain di pondok udah padat banget, di sekolah juga padat, tapi mereka saling bekerja sama, akhirnya kayak rasanya ada sedikit keringanan lah gitulah. Oke. Kan ada anak nih Mbak yang takut mondok, ada ya kan, ada anak yang takut mondok, maksudnya takut itu ya aduh takut kalau mondok nanti mbok nggak bisa ini, mbok apa, mbok jauh dari orang tua, mbok nggak kuat. Pesan buat mereka apa Mbak, buat anak-anak yang mau mondok itu ragu-ragu? Sebenarnya kalau udah niat sih pasti semuanya bisa. Kalau udah niat pasti semuanya bisa ya. Aku dulu juga kayak gitu. Dulu nggak kayak yakin, aku nggak yakin aku bisa jauh dari orang tua. Itu yang penting itu ya Mbak. Aku nggak yakin bisa jauh dari orang tua ya. Oke. Dan ternyata sekarang Alhamdulillah bisa ya. Ya, jadi memang dengan caramu belajar kayak gini, cepat atau lambat kamu kan tetap harus nggak bareng terus kan sama orang tua. Makanya kalau sekarang ibarat kamu nangis kan masih patut. Ya kan, kalau besok kalau udah gede, kalau belum pernah belajar kayak gini kan nanti kaget. Karena mungkin di sini kamu kan punya pelajaran banyak, manajemen emosi, manajemen uang, manajemen tenaga, manajemen pikiran kan. Jadi akhirnya kamu bisa ngatur kayak tadi contohnya itu. Waktu ngaji, ya udah fokus aja ngaji. Kan itu manajemen pikiran. Termasuk manajemen emosi kan. Masih di manajemen emosi itu kamu pernah ngalamin bad mood kan? Galau lah. Nah, kamu kan harus bagaimana caranya aku galau bisa sembuh dan kembali lagi ke good moodnya kan. Nah, akhirnya kamu bisa tahu cara itu. Dan itu cerita dari Mbak Dini Lutfiani, dia paralel 1. Rencana semester ini mau ranking berapa Mbak? Kepengennya sih paralel 1 lagi. Paralel 1 lagi. Amin. Itu cita-citanya Mbak Dini Lutfiani, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan kepada Bapak Ibu, silakan bisa komentar di bawah pendapat tentang cerita saya dengan Mbak Dini Lutfiani. Dan mudah-mudahan cerita dan kisah dari Ananda Dini ini bisa menjadi inspirasi teman-teman, adik-adik, saudara-saudara yang ada di luar sana yang mau masuk ke pesantren. Jangan takut masuk ke pesantren, jangan masuk ke boarding, karena di sini kalian bukan hanya belajar tentang mata pelajaran aja ya, tapi belajar tentang ilmu agama dan belajar tentang yang paling penting itu adalah ilmu tentang hidup ya Mbak. Iya, Itu. Ya, terima kasih. Itu video kali ini. Banyak salah mohon maaf. Terima kasih, tonton terus videonya dan bisa tonton video-video saya yang lain yang kemarin baru saya buat. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.